Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Setelah kemarin kita selesai membahas tentang kemuliaan seorang wanita bernama Drupadi dan juga pesan-pesan moral yang disampaikan pada saat Krishna membunuh iblis-iblis jahat, maka kali ini kita akan menyajikan sebuah topik baru, yaitu kutukan yang paling terkenal dalam sejarah Weda. Kisah unik ini belum banyak kita ketahui. Marilah kita sekarang cari tahu apa saja yang terjadi selama sejarah Weda ini. Pada zamannya itu, kata-kata kutukan yang keluar dari seseorang bahkan mampu membungkam senjata-senjata dahsyat milik para ksatria. Dengan kata lain, mereka para ksatria yang memiliki senjata-senjata pamungkas yang dahsyat, kemudian tiba-tiba menjadi tidak berdaya karena kutukan tersebut. Sekarang, marilah kita perhatikan satu persatu kutukan-kutukan yang terjadi selama dalam sejarah Weda itu. Yang pertama adalah kutukan Resi Kindama kepada Maharaja Pandu. Maharaja Pandu adalah raja yang sangat saleh. Sebagai seorang ksatria, seorang raja biasanya melakukan kegiatan berburu untuk melatih ketajamannya dalam berperang. Dan dalam sejarah Weda dikatakan kegiatan latihan perang dalam bentuk berburu bagi seorang ksatria bukanlah sebuah kejahatan. Namun, terkadang apabila tidak ada kehati-hatian di dalam berburu, maka dapat menyebabkan kesengsaraan pada akhirnya. Inilah yang dialami oleh Maharaja Pandu. Maharaja Pandu melakukan kesalahan yang tidak biasa saat berburu rusa di hutan. Dia memanah seorang resi dan istrinya yang sedang berubah wujud menjadi sepasang rusa. Pandu tidak dapat membedakan mana rusa yang asli dengan rusa yang merupakan penjelmaan resi. Mereka mengerang kesakitan dengan sangat keras dan Pandu mendekat ke tempat dia memanah rusa tersebut. Alangkah kagetnya Pandu ketika menyadari bahwa sepasang rusa yang menawan tersebut adalah penjelmaan dari Resi Kindama dan istrinya yang ingin menikmati hubungan. Dengan marah, Resi Kindama dalam sekaratnya mengutuk Pandu. "Jika kamu berpikir untuk berhubungan dengan seorang wanita, kamu akan mati saat itu juga." Dengan alasan ini pula lah Pandu memutuskan untuk melakukan penebusan dosa dengan meninggalkan kerajaannya dan tinggal di hutan. Akhirnya, ketika Pandu berpikir untuk berhubungan intim dengan istri keduanya, Madri, maka kutukan itu pun berlaku dan akhirnya Pandu pun meninggal. Resi Kindama adalah resi yang sangat mulia. Namun karena ada keinginan untuk menikmati hubungan dengan istrinya, ia merasa keinginan seperti itu tidak pantas bagi badan manusia. Dengan demikian, ia dan istrinya mengubah dirinya menjadi sepasang rusa. Dengan demikian, ia dapat berhubungan dengan istrinya. Demikianlah kemuliaan dan juga kekuatan para resi zaman dahulu. Mereka dapat membuat sesuatu keputusan dengan cara yang luar biasa. Oleh karena itu, kapanpun dan dimanapun, kita hendaknya selalu berhati-hati jika berurusan dengan orang-orang suci atau orang-orang mulia seperti para resi ini. Kisah yang kedua adalah kutukan Urwasi kepada Arjuna. Kita semuanya telah mengetahui bahwa untuk dapat memenangkan perang dalam perang Bharatayuddha nantinya, Krishna telah mengutus Arjuna
untuk melakukan perjalanan menuju ke berbagai tempat untuk bertemu dengan para dewa, bahkan sampai ke surga loka. Dalam kisah ini, Krishna mengirim Arjuna ke Indraloka untuk pelatihan perang dan untuk mendapatkan senjata dari Dewa Indra. Senjata inilah yang akan digunakan nantinya untuk dapat memenangkan perang dalam Bharatayuddha. Di sana ada seorang apsara terkenal bernama Urwasi yang jatuh cinta pada Arjuna. Namun demikian, Arjuna menolaknya. Apsara ini sadar bahwa Arjuna harus menghadapi Agyatwas, menjalani hidup tanpa nama selama setahun. Jadi berpura-pura marah karena ditolak, dia mengutuknya menjadi seorang kasim selama setahun. Faktanya, dengan cara itu dia membantunya mempertahankan anonimitasnya atau menjalani hidup tanpa nama. Arjuna adalah orang yang cerdas. Arjuna menolak Urwasi karena melihatnya lebih seperti seorang ibu, karena Urwasi masih ada ikatan keturunan dengan Purwa, leluhur para Pandawa. Karena dianggap sebagai tindakan yang mempermalukannya karena menolak wanita yang mencintainya, Urwasi mengutuk Arjuna bahwa Arjuna akan menjalani sisa hidupnya sebagai seorang kasim. Namun Dewa Indra muncul dan memintanya untuk mengurangi kutukan menjadi hanya 1 tahun. Urwasi pun mengabulkannya. Arjuna menghabiskan 1 tahun terakhir pengasingannya menjadi seorang kasim. Arjuna berperan sebagai seorang guru tari di sebuah kerajaan tempat dia bersembunyi bersama ke-5 saudaranya, ke-4 saudaranya, dan juga Drupadi. Dalam kejadian ini atau dalam hal ini, kita mengerti bahwa tidak semua kutukan berakibat fatal, tetapi ada kalanya kutukan sebenarnya adalah untuk membantu seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dalam kehidupannya. Di sini juga kita dapat menyimpulkan bahwa kita hendaknya berhati-hati dengan para wanita. Dalam budaya Weda, kita juga mengetahui bahwa selain istri kita sendiri, maka hendaknya kita melihat istri orang lain sebagai ibu. Dengan cara demikian, maka seseorang tidak akan memiliki keinginan untuk menerima ajakan dari wanita yang bukan istrinya. Kemudian selanjutnya kisah ketiga yang masih dalam lingkup Mahabharata adalah kutukan Yudhishthira kepada kaum wanita. Baru setelah Karna wafat, Kunti mengungkapkan bahwa dia adalah putranya dan bahwa Karna juga adalah saudara para Pandawa. Mendengar hal ini, Pandawa benar-benar marah, tetapi hal itu paling menghantam hati Yudhishthira. Yudhishthira berpikir bahwa Karna seharusnya memiliki hak yang sama dengan mereka dan bahwa Kunti seharusnya tidak menyimpan rahasia sebesar itu dari mereka. Sebagai bagian dari reaksinya, dia mengutuk bahwa seluruh ras wanita tidak akan bisa merahasiakan apapun untuk selanjutnya. Mungkin jika kita percaya pada cerita ini, inilah mengapa sejumlah peristiwa yang mengikuti dalam konteks mitologi dan sejarah telah menunjukkan bahwa perempuan hanya diam saja. Setelah Karna wafat, Kunti, ibu kandung dan ibu sah Pandawa, dilanda kesedihan. Dia berkeliling di antara mayat untuk mencari anak sulungnya itu. Dia meminta Yudhishthira
untuk mengkremasi Karna dengan hormat, karena dia adalah anaknya dan kakak laki-lakinya. Dia kemudian menjelaskan kisah di balik kelahiran Karna dan kendala-kendala yang dia alami sebagai ibu yang tidak menikah dan ketidakberdayaannya untuk meninggalkannya. Kebenaran ini sangat menyakiti hati Yudhistira. Dia membenci dirinya sendiri karena memperlakukan Karna dengan buruk sepanjang hidupnya. Ibunya yang merahasiakannya dari mereka. Dan akhirnya para Pandawa terpaksa melakukan pembunuhan saudara. Dan dia menyalahkan ibunya untuk semua ini. Jadi dalam amarah bercampur penderitaan, dia mengutuk seluruh wanita bahwa tidak ada wanita yang bisa menyimpan rahasia. Demikianlah salah satu kisah yang memilukan yang telah melibatkan seorang ibu mulia untuk menyimpan rahasia dengan sangat rapat demi melindungi semua putra-putranya. Namun demikian, di saat yang sama, dia juga harus mengorbankan putranya sendiri. Dilema-dilema seperti ini hanya dapat dipahami oleh seorang ibu seperti Dewi Kunti yang sangat lembut dan juga sangat mulia. Selanjutnya, kutukan yang keempat, Bhagawan Parshurama mengutuk Karna. Karna putra Surya dibesarkan oleh seorang kusir berkasta rendah. Karna datang ke Parashurama setelah ditolak oleh Drona karena dianggap kasta yang rendah. Karna berbohong dan berkata bahwa dia adalah Brahmana. Maka Bhagawan Parashurama menerimanya sebagai muridnya, memberinya pengetahuan tentang senjata Brahmastra yang kuat. Suatu hari, Bhagawan Parashurama sedang tidur dengan kepala bersandar di pangkuan Karna, dan seekor kalajengking merangkak naik ke kaki murid itu dan menggigit pahanya. Meskipun kesakitan, Karna tidak tersentak atau menangis, sehingga gurunya bisa beristirahat. Darah hangat bagaimanapun menetes di kakinya, membangunkan Parashurama. Yakin bahwa hanya seorang ksatria yang dapat menanggung rasa sakit seperti itu dalam keheningan, Parashurama menyadari kebohongan Karna dan mengutuk muridnya bahwa pengetahuannya tentang Brahmastra akan mengecewakannya ketika itu sangat penting. Ketika Parashurama mengetahuinya, dia yakin bahwa hanya seorang ksatria yang dapat menanggung rasa sakit seperti itu dalam keheningan, dan dengan demikian menyadari kebohongan Karna. Bhagawan Parashurama telah berjanji bahwa ia hanya akan mengajarkan ilmunya kepada para Brahmana dan tidak mengajarkan kepada para ksatria. Dalam hal ini, kita menyadari bahwa kebohongan kepada seorang guru akan membuat seorang murid menjadi celaka, dan juga keinginan yang berlebihan untuk dapat unggul dari seseorang dengan cara yang tidak tepat juga akan membuahkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, Karna dikutuk oleh pemilik sapi. Suatu ketika, Karna sedang melatih keterampilan panahannya dan secara tidak sengaja menabrak seekor sapi. Hewan malang itu menggeliat kesakitan, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan lagi untuk menyelamatkannya. Pemilik sapi, seorang Brahmana, berlari ke tempat itu dan melihat sapinya menangis tak berdaya, menunggu kematian untuk mengakhiri rasa sakitnya. Karena sangat sedih
dengan kematian sapinya, sang Brahmana itu kemudian mengutuk Karna. "Seperti sapiku, engkau juga akan mati dalam kematian yang tidak berdaya dalam pertempuran paling menentukan yang kamu sukai." Ini adalah kisah hidup Karna yang dilanda kutukan. Hal ini dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap kehidupan sangatlah berbahaya. Setiap langkah kehidupan dipenuhi oleh bahaya. Ketika kita tidak berhati-hati di dalam melangkah dalam kegiatan, maka akan dapat menyebabkan masalah bagi diri kita sendiri dan juga masalah bagi orang lain. Hendaknya kita selalu berpikir dengan cermat sebelum mengambil sebuah tindakan. Tidak berhenti sampai di situ, karena juga dikutuk oleh bumi. Saat Karna berkeliling di kerajaannya, Karna melihat seorang gadis kecil menangis tidak terhibur. Dia menanyakan alasannya, dan gadis itu menjawab bahwa ibu tirinya akan sangat marah karena dia telah menjatuhkan Gi dari pot tanah. Tertawa karena masalah belas kasihan, Karna yang murah hati menawarkan untuk memberinya segelas Gi lagi. Tetapi gadis itu bersikeras bahwa dia menginginkan Gi yang sama. Karena tidak ada pilihan yang lain, Karna kemudian mengambil tanah basah dan menghancurkannya dengan sekuat tenaga untuk memeras Gi yang telah bercampur tanah tersebut. Kemudian mengisi panci gadis itu dan membuatnya bahagia. Tetapi tiba-tiba dia mendengar seorang wanita berkabung. Itu tidak lain adalah Ibu Pertiwi. Dia sangat terluka oleh tinju yang menghancurkan tulang Karna. Dia marah dan memberikan kutukan lagi kepada Karna yang malang, bahwa dalam perang yang paling penting, Ibu Pertiwi akan memegang roda keretanya dengan erat, seperti yang dia lakukan padanya. Ini akan membuatnya tidak bisa bergerak, dan musuhnya akan berada di atas angin. Pada akhirnya, pada malam hari ke-17 Perang Kuruksetra, ketiga kutukan bertemu pada satu titik dan menyebabkan Karna kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, takdir harus mengutuk Karna 3 kali untuk mengalahkannya. Tanpa kutukan ini, tidak mungkin bahkan para dewa untuk mengalahkannya. Tetapi pada akhirnya terbukti bahwa kata-kata lebih unggul dari senjata paling mematikan yang ada di gudang senjata manapun. Demikianlah kekuatan dari sebuah kutukan yang dapat mengalahkan senjata-senjata yang sangat perkasa. Berikutnya adalah kutukan yang mengerikan, kutukan Krishna kepada Aswatthama. Aswatthama adalah putra Dronacharya yang memiliki tanda khusus di keningnya berupa permata. Setelah duel sengit antara Bima dan Duryodhana, di mana yang akhirnya Duryodhana tewas dibunuh oleh Bima, Aswatthama kehilangan akal sehatnya. Dia sangat marah kepada Pandawa yang meraih kemenangan atas Duryodhana. Pada malam itu pula, Pangeran Duryodhana menunjuk Aswatthama sebagai panglima perang. Karena bertekad untuk membalas Pandawa atas kesalahan mereka, Aswatthama melakukan serangan malam di kamp musuh untuk mengejutkan mereka. Dia bersama dengan Kripacarya dan Kritawerma menyerang kamp Pandawa dan membunuh semua orang yang hadir di sana. Aswatthama membunuh banyak pejuang terkemuka, termasuk Sikandi, Dristajumna, dan 5 putra Draupadi, yaitu Pratiwindya, Sutasoma,
Srutakriti, Satanika, dan Srutakarma, bersama dengan putra Pandawa dari istri yang berbeda. Tindakan mengerikan oleh Panglima Perang Korawa, Aswatthama, sangatlah terkutuk, dan ini membuat marah semua orang termasuk Sri Krishna. Karena itu, sebagai hukuman atas kejahatan yang tidak bisa dimaafkan ini, dia meminta untuk menyerahkan permata pelindung dahi, dan Krishna mengutuknya bahwa dia, Aswatthama, akan berkeliaran di hutan dengan luka yang tidak bisa disembuhkan, darah mengalir, muntah dan rasa sakit. Dia tidak akan menunjukkan cinta atau simpati atau belas kasihan. Dia akan memohon kematian, tapi dia tidak akan mati. Dia harus memikul beban dosa-dosanya selama 3000 tahun sampai akhir zaman terakhir. Aswatthama yang marah karena kalah perang menembakkan senjata Brahmastra ke arah rahim utara istri Abhimanyu. Dia sedang menggendong Parikesit yang merupakan cucu Arjuna, dan karena itu Aswatthama ingin menyelesaikan barisan Pandawa untuk selamanya. Tetapi dalam aturan pertempuran tidak mengizinkan seorang pejuang untuk mencoba membunuh seorang wanita. Krishna kemudian sangat marah dan mengutuk Aswatthama dalam semua amarahnya itu. Pertama, Aswatthama akan memikul beban dosa semua orang di dunia. Yang kedua, dia tidak akan pernah mendapatkan cinta dan pengakuan dari siapapun. Yang ketiga, dia tidak akan pernah punya rumah dan selalu akan terisolasi. Yang keempat, dia akan mengidap banyak penyakit dan akan menderita mah dan luka serta kusta yang tidak akan pernah sembuh. Dan kelima, dia akan menderita penyakit ini sampai akhir kali juga. Benar-benar kutukan yang mengerikan. Tindakan Aswatthama ini yang sangat biadab adalah tindakan yang paling kejam, dan dikatakan kekejaman ini belum pernah dilakukan oleh siapapun pada zaman-zaman sebelumnya. Oleh karena itu, Arjuna juga sangat marah kepada Aswatthama, dan juga Krishna. Kemudian dia mengutuk Aswatthama. Di dalam keadaan apapun, perbuatan yang biadab seperti ini akan dikutuk. Oleh karena itu, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa dalam kemarahan, janganlah kita pernah mengambil keputusan. Sebab dalam kondisi marah, keputusan yang diambil bukanlah sesuatu yang optimal dan cenderung sangat merugikan. Selanjutnya, kita juga pernah mendengar bahwa Krishna dikutuk oleh Gandhari. Gandhari adalah istri Raja Dhritarashtra yang buta, dan juga dia juga telah menutup matanya. Setelah perang Mahabharata, Pandawa pergi ke Hastinapura untuk secara resmi mengambil alih kerajaan. Krishna ada bersama mereka. Dia pergi untuk menghibur Gandhari yang tidak hanya kehilangan 100 putranya, tetapi juga cucunya dan kerajaan. Dia berada di ambang gangguan emosional. Dia menyalahkan Krishna atas keruntuhan dan kesengsaraannya. Gandhari meminta pertanggungjawabannya atas kematian garis keturunannya dan pemusnahan klan sepenuhnya. Krishna lah yang memicu permusuhan antara dua penduduk tahta dan menghancurkan keluarga Gandhari. Demikianlah pikirnya. Demikianlah sebagai luapan seorang ibu yang kehilangan anak laki-lakinya, sebagai seorang nenek yang kehilangan cucu-cucunya, sebagai seorang ibu dari seorang janda anak perempuan, sebagai seorang saudara perempuan yang mengutuk Krishna bahwa seperti miliknya, bahkan klan
dan rekan dekatnya pun akan binasa, bahwa seluruh garis keturunannya akan hancur bersama kerajaannya. Selanjutnya, kutukan Drupadi pada anjing. Drupadi menyebutkan suatu syarat di depan Pandawa bahwa hanya satu saudara laki-laki yang diperbolehkan masuk ke kamarnya pada satu waktu. Pandawa yang akan masuk ke kamarnya akan menyimpan sepatunya di luar ruangan. Orang yang akan melanggar ketentuan ini akan dikirim ke pengasingan jangka panjang. Tetapi pada suatu hari, ketika Yudhistira berada di kamarnya, anjing itu telah mencuri sepatunya. Dengan tidak menyadari fakta ini, Arjuna memasuki kamar Drupadi dan tidak melihat sepatu di luar, dan melihat saudaranya Yudhistira sedang bersama Drupadi. Ini terjadi karena Arjuna ingin mengambil senjata Gandiwa untuk melindungi sapi-sapi yang telah dicuri oleh ular taksaka. Sesuai perjanjian, Arjuna dikirim ke pengasingan selama 1 tahun sesuai syarat Drupadi. Karena Drupadi merasa malu, ia kemudian mengutuk anjing itu dengan berkata, "Seluruh dunia akan melihatmu bersetubuh di depan umum tanpa rasa malu." Karena itu pula, maka anjing akan tersangkut kelaminnya setelah berhubungan. Selanjutnya, yang ke-10, kutukan Catur Kumara pada Jaya dan Wijaya. Jaya dan Wijaya adalah penjaga pintu gerbang ke-7 di Vaikunta Loka, tempat tinggal Sri Wisnu. Pada saat Catur Kumara, yaitu Sanaka, Sanatana, Sanandana, dan Sanat Kumara ingin menemui Sri Wisnu di Vaikunta, mereka dengan mudah diizinkan masuk sampai melewati 6 gerbang. Saat sampai pada pintu gerbang ke-7, mereka tidak diperkenankan masuk oleh penjaga gerbangnya, yaitu Jaya dan Wijaya. Merasa dipersulit untuk menemui junjungannya yang mulia Sri Wisnu, Sanat Kumara mulai marah dan mengutuk Jaya dan Wijaya akan lahir ke dunia. Ada 2 pilihan yang telah ditetapkan. Apakah lahir sebanyak 7 kali sebagai kawan Sri Wisnu, atau lahir sebanyak 3 kali tetapi menjadi musuh Sri Wisnu. Mengetahui bahwa kutukan Brahmana tidak bisa dihindari, Jaya dan Wijaya mulai bersujud di kaki Sanat Kumara. Saat itu Sri Wisnu muncul dan menyatakan setuju atas hukuman yang diberikan pada Jaya dan Wijaya. Akhirnya Jaya dan Wijaya lahir di dunia material ini menjadi Hiranyaksa dan Hiranyakasipu, yang kemudian dibunuh oleh Sri Wisnu dan Bhagawan Narasimhadewa. Kemudian Jaya Wijaya lahir lagi menjadi Rawana dan Kumbakarna, tetapi juga dibunuh oleh Sri Rama. Kemudian mereka menjelma lagi menjadi Raja Kamsa dan juga Sisupala, tetapi juga tewas dibunuh oleh Sri Krishna. Semuanya tewas terbunuh di tangan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai insan-insan yang telah terbebaskan, Jaya dan Wijaya tetap memilih pilihan yang tercepat untuk 3 kali menjelma ke dunia menjadi musuh Sri Wisnu. Mereka tidak ingin berlama-lama berada di dunia material ini. Ini adalah sebuah keputusan penting untuk mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan, dan kita hendaknya harus cepat-cepat kembali ke dunia rohani. Kita lanjutkan kisah yang ke-11, kutukan Resi Gautama kepada Indra dan Ahalya. Dewa Brahma menciptakan Ahalya di masa lalu. Karena penasaran, telah menciptakan beberapa wanita cantik. Di antaranya adalah Ahalya, adalah yang terbaik, yang memiliki kebajikan tertinggi. Brahma bertanya-tanya, siapa yang bisa menjadi orang yang paling tepat untuk merawat gadis ini? Kemudian dia berpikir tentang Maharesi Gautama,
yang memiliki kebajikan, kewarasan, dan kecerdasan yang mendalam, serta pengetahuan Weda yang terbaik. Pada saat menyerahkan Ahalya, Brahma menyuruh Resi Gautama untuk membawanya kembali ketika dia masih muda. Karena mabuk akan kecantikannya, saat digoda oleh Dewa Indra, akhirnya Ahalya dan Indra berbuat kesalahan dengan berhubungan di saat Resi Gautama sedang tidak di tempat. Kemudian Resi Gautama mengutuk Ahalya. Resi Gautama mengutuk Ahalya dan berkata, "Celakalah kau Ahalya, kesombonganmu telah membuat dirimu melakukan kesalahan yang begitu besar. Semoga kau kehilangan wujud yang begitu kau banggakan dan hanya hidup di udara. Bertahan hidup dengan cara seperti itu, semoga kau menjadi tidak terlihat oleh dunia. Tidak pantas, lebih penting dari batu biasa untuk masa yang akan datang. Kecuali Wisnu sendiri memutuskan untuk menginjakkan kaki di ashram ini, semoga kesalahanmu dapat ditebus." Demikianlah kutukan suami Ahalya, Resi Gautama, yang telah mengutuk Ahalya menjadi batu. Kemudian Resi Gautama menoleh kepada Dewa Indra yang masih belum putus asa untuk melarikan diri dan diam-diam berjalan pergi. "Kemana Anda pergi, dewa yang tidak tahu malu?" Resi Gautama kemudian berkata, "Berhenti di jalanmu. Tunggu aku memberimu apa yang kamu cari di atas segalanya. Semoga tubuhmu, kekuatan yang menyebabkan kelalaianmu, ditutupi oleh apa yang kamu cari lebih jauh lagi. Semoga kamu kehilangan apa yang dibutuhkan untuk bersatu dengannya." Setelah itu, Dewa Indra menjadi dewa dengan sahastra yoni, di mana seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kelamin wanita. Namun atas permintaan Dewa Brahma, akhirnya kutukannya diringankan menjadi sekujur tubuhnya dipenuhi oleh banyak mata. Setelah mengutuk mereka, Gautama meninggalkan ashramnya dan pergi ke Himalaya. Pada akhirnya, Sri Rama kemudian membebaskan kutukan itu setelah menyentuh batu yang merupakan buah kutukan bagi Ahalya. Di sini kita mengetahui bahwa ketertarikan kepada seorang perempuan tidak hanya terjadi di dunia ini, bahkan para dewa seperti Dewa Indra juga mengalaminya. Dewa Indra yang sekalipun dia adalah raja surga, tetapi dia tidak tahan melihat atau mendengar wanita-wanita cantik dan selalu ingin menggodanya. Inilah pesan moral yang ingin disampaikan, bahwa kegiatan berdosa pada manusia yang menginginkan istri orang lain akan mengakibatkan bencana kepada dirinya sendiri. Selanjutnya adalah kutukan Resi Narada pada Nalakwera dan Manigriwa. Dua dewa Nalakwera dan Manigriwa adalah putra bendahara para dewa Kwera yang merupakan penyembah agung Dewa Siwa. Dengan karunia Dewa Siwa, kemewahan materi Kwera tidak memiliki batas. Karena putra-putra orang kaya sering kecanduan anggur dan wanita, maka kedua putra Kwera ini juga kecanduan anggur dan juga keinginan untuk menikmati hubungan dengan wanita. Suatu ketika, kedua dewa ini yang ingin menikmati memasuki taman Dewa Siwa di daerah Kailas di tepi sungai Gangga, Mandakini. Di sana mereka banyak minum dan sibuk mendengarkan nyanyian manis wanita cantik yang menemani mereka di taman bunga harum itu. Dalam kondisi mabuk, mereka berdua memasuki air sungai Gangga yang penuh dengan bunga. Dan di sana mereka mulai menikmati rombongan gadis-gadis muda, persis seperti gajah jantan menikmati gajah betina di dalam air. Sementara mereka menikmati diri mereka di dalam air, tiba-tiba Narada Muni, sang Resi Agung,
kebetulan lewat begitu saja. Dia bisa mengerti bahwa Dewa Nalakwera dan Manigriwa terlalu mabuk dan bahkan tidak bisa melihat bahwa dia sedang lewat. Gadis-gadis muda bagaimanapun tidak begitu mabuk seperti kedua dewa itu, dan mereka langsung menjadi malu di depan Maharashi Narada. Mereka mulai menutupi diri mereka dengan tergesa-gesa. Kedua putra dewa Kwera tersebut begitu mabuk sehingga mereka tidak bisa menghargai kehadiran Resi Narada, dan karena itu tidak menutupi tubuh mereka. Ketika melihat dua dewa yang begitu terdegradasi oleh kemabukan, Narada menginginkan kesejahteraan mereka, dan karena itu ia menunjukkan belas kasihan tanpa sebab kepada mereka dengan mengutuknya. Oleh karena itu, Resi Narada merenungkan bahwa dua dewa harus tetap selama 100 tahun dalam bentuk pohon, dan setelah itu mereka akan cukup beruntung untuk melihat kepribadian tertinggi Tuhan Yang Maha Esa bertatap muka melalui karunia tanpa sebab beliau. Dan dengan demikian mereka akan kembali ditingkatkan ke kehidupan para dewa dan penyembah Tuhan yang agung. Setelah itu, Resi Agung Narada kembali ke kediamannya yang dikenal sebagai Narayana Srama, dan dua dewa berubah menjadi pohon yang dikenal sebagai pohon Arjuna kembar. Kedua dewa itu diuntungkan oleh karunia tanpa sebab dari Narada dan diberi kesempatan untuk tumbuh di halaman Nanda dan melihat Sri Krishna berhadapan. Pada akhirnya, dalam lila rohani Krishna, akhirnya kedua pohon itu dapat dibebaskan dari kutukan karena telah dirubahkan oleh Krishna yang kecil. Krishna kecil yang diikat dengan lubang kayu telah berusaha melewati pohon Arjuna kembar tersebut, kemudian merobohkannya. Di sanalah kutukan daripada Nalakwera dan Manigriwa berakhir. Setelah Nalakwera dan Manigriwa kembali ke dalam wujud aslinya, mereka bersujud dan kemudian kembali ke kahyangan. Selanjutnya kita akan setelah mendapatkan kekuatan ekstensif dan pendidikan persenjataan, Rahwana terinfeksi oleh egonya sendiri yang memberinya 6 kutukan. Yang pertama adalah kutukan Anarnai. Rahwana bertempur sengit melawan Raja Anarnai yang agung. Kemudian sebelum meninggal, Raja Anarnai mengutuknya bahwa dia akan dibunuh oleh seorang pria yang lahir dari garis keturunan Anarnai, yaitu Raghuwansa. Kutukan kedua adalah kutukan Nandi. Setelah menaklukkan Lanka, Rahwana ingin bertemu dengan Dewa Siwa, tetapi dia dihentikan oleh Nandi si banteng, penjaga gerbang Dewa Siwa. Rahwana mengejek Nandi dan menerima kutukan bahwa tiraninya akan dihancurkan oleh pasukan kera. Yang ketiga, kutukan dari Ramba. Rahwana tertarik dengan kecantikannya yang sempurna, memperlakukan Ramba, istri Nalkubera, putra Kubera, dan ingin membawanya kembali ke kerajaannya. Nalkubera mengutuknya bahwa kepalanya akan meledak menjadi 100 bagian jika dia mengulangi tindakan mengerikan ini lagi. Yang keempat, kutukan Surpanaka. Dalam upayanya untuk menaklukkan seluruh dunia, Rahwana membunuh suami saudara perempuannya Surpanaka. Terlibat oleh ini, dia mengutuknya bahwa dia akan menjadi penyebab kematiannya. Yang kelima, kutukan Maya. Rahwana menatap penuh nafsu pada saudara iparnya, Maya. Dia mencoba menculiknya tanpa kehadiran suaminya, Sambar. Dia mengutuk dia bahwa Rahwana akan mati karena urutan kejadian yang sama. Kutukan yang keenam adalah kutukan dari penyembah Dewa Wisnu. Saat terbang dengan Puspa Viman, Rahwana mencoba menculik seorang wanita cantik yang sedang menyembah Dewa Wisnu. Kemudian wanita itu membakar dirinya sendiri dan mengutuknya bahwa dia akan mati karena seorang wanita. Demikianlah perilaku daripada Rahwana
yang sangat usil dan telah menjadi penyebab dari kematiannya sendiri oleh kutukan yang bertubi-tubi. Sifat-sifat rahwana yang selalu menjadi bikin onar telah membuat kutukan bagi dirinya sendiri. Yang ke-14 adalah kutukan Resi Durwasa kepada Sakuntala. Riwayat Sakuntala muncul sekilas dalam kitab Adiparwa. Dikisahkan ada seorang pertapa bernama Wiswamitra. Dulu merupakan seorang raja, namun kemudian meninggalkan kehidupan istananya karena ingin mendapatkan kejayaan seperti Bagawan Wasista. Tapanya sangat kusuk, tak tergoyahkan. Melihat hal ini, Dewa Indra mengutus Bidadari Menaka agar menguji tapa sang Wiswamitra. Bidadari Menaka terbang ke tempat Wiswamitra bertapa, diiringi Dewa Bayu dan Semara. Ketika sampai di tujuan, Bidadari Menaka menjalankan tugasnya. Bidadari tersebut menggoda sang Wiswamitra sehingga nafsu birahinya muncul. Bidadari Menaka kemudian dihamili oleh sang Wiswamitra. Setelah merasa tugasnya selesai dengan baik, Bidadari Menaka terbang kembali ke kahyangan, sementara sang Wiswamitra pergi meninggalkan tempat pertapaannya karena gagal. Di tepi sungai Malini, sang bidadari melahirkan bayi perempuan. Bayi tersebut ditinggalkan seorang diri di sana, sementara ibunya terbang ke kahyangan tanpa cinta kasih. Kemudian sang bayi dirawat oleh burung Sakuni. Resi Kanwa yang sedang mencari kembang di sekitar sungai Malini terkejut melihat seorang bayi tergeletak dirawat oleh burung Sakuni. Lalu bayi itu dipungut, diberkahi, dipelihara, dan diberi nama Sakuntala karena dirawat oleh burung Sakuni. Kutukan dari Resi Durwasa yang paling terkenal adalah yang ia lakukan pada Sakuntala. Karena tenggelam dalam lamunannya tentang kekasihnya, Raja Dusyanta, ia lupa menerima Resi Durwasa dengan hormat sebagai seorang tamu. Resi Durwasa mengutuknya bahwa karena ketidakramahannya, orang yang sedang dalam lamunannya akan melupakannya. Ketika Sakuntala yang putus asa memohon padanya, Resi Durwasa pun mengurangi intensitas kutukan dengan menyarankan bahwa kekasihnya akan mengingatnya begitu dia menunjukkan cincinnya. Dari Raja Dusyanta dan Sakuntala terlahir anak laki-laki bernama Bharata yang dikenal sebagai leluhur para Pandawa. Dalam kesibukannya untuk mengurus kerajaannya, Raja Dusyanta lupa untuk menjemput kembali Sakuntala. Sakuntala yang datang untuk menemui Raja Dusyanta kehilangan cincin dalam perjalanannya, sehingga pada akhirnya pada saat bertemu dengan Raja Dusyanta, Sakuntala tidak dapat menunjukkan cincin yang telah hilang tersebut. Namun akhirnya suara gaib dari langit menyadarkan bahwa Raja Dusyanta dan Sakuntala telah memiliki anak laki-laki bernama Bharata, dan akhirnya Raja Dusyanta mengakui Sakuntala dan juga putranya Bharata. Selanjutnya, kisah yang juga sangat-sangat terkenal yaitu adalah Parwati mengutuk Raja Citraketu. Pada suatu ketika, Raja Citraketu yang telah melepaskan diri dari ikatan duniawi naik kereta pemberian Narayana lewat Gunung Kailas, tempat tinggal Mahadewa. Dia melihat Mahadewa yang bersinar sedang memangku istrinya dikelilingi oleh para resi dan semua pengikutnya. Raja Citraketu berkata, ini merupakan suatu kejutan. Mahadewa yang dijunjung tinggi karena kebijaksanaannya sedang bercinta dengan istrinya di muka umum. Sang Mahadewa hanya tersenyum mendengar perkataan sang raja. Tak seorang pun dari tamu dan muridnya yang berbicara. Tetapi Parwati istrinya tidak bisa menerima kekasaran tamunya dan menggerutu. Manusia ini merasa sangat besar, menguasai Brahma Widya atau pengetahuan kerohanian, dan sedang berpikir untuk memberikan pelajaran etika kepada orang seperti kami. Parwati melanjutkan dengan perkataan lebih keras,
kamu menganggap semua yang hadir di sini, termasuk Resi Narada, Resi Bregu, bodoh dan tidak mengetahui etika. Kukutuk kamu agar lahir sebagai Asura karena keangkuhanmu. Raja Citraketu turun dari kereta dan bersimpuh di depan Parwati dengan segala kerendahan hati dan berkata, Bunda Dunia, aku menerima kutukanmu. Apa yang ditetapkan para dewa, apa yang diucapkan sebagai kutukan, pada kenyataannya adalah sebagai akibat dari perbuatan diri pada masa yang lalu. Manusia terperangkap dalam maya dan tidak mengetahui bagaimana melepaskan diri dari jeratan kelahiran dan kematian yang tak berkesudahan. Jiwa menjauhi putaran ini. Paramatma menciptakan makhluk bersama mayanya. Ia yang memberi keterikatan, ia pula yang membebaskan dari keterikatan. Ia tidak pernah terlibat, ia tak pernah mencintai atau membenci orang. Ia tak punya saudara atau teman. Segalanya nampak mirip baginya. Rasa kebalikannya juga tak ada. Dia berada di luar dualitas. Bagaimana mungkin suatu kemarahan menemukan suatu tempat di dalamnya? Tidak, Bunda. Aku tidak marah karena Bunda mengutuk aku. Tidak juga aku minta Bunda menarik kutukan. Jika kata-kataku menyakiti hatimu, aku mohon maaf. Demikianlah, karena takdir daripada Raja Citraketu, ia dengan tunduk hati menerima kutukan dari Dewi Parwati. Namun Dewa Siwa sangat memuji sikap rendah hati dari Raja Citraketu tersebut. Selanjutnya, kisah yang sangat terkenal yaitu kutukan Sringi kepada Maharaja Parikesit. Diketahui bahwa Parikesit, putra Abimanyu dan cucu Arjuna, dikutuk untuk mati dalam waktu 7 hari ketika dia menghina seorang resi yang tidak bersalah dengan menempatkan ular mati di bahu sang resi. Namun kutukan itu tidak diucapkan oleh resi itu sendiri, tetapi oleh putranya. Peristiwa itu terjadi pada saat Parikesit pergi berburu. Raja setelah mengejar mangsa tertentu di hutan untuk waktu yang lama menjadi lelah dan juga lapar. Saat itulah dia menemukan pertapaan Resi Samika. Tidak menyadari bahwa Resi berada di bawah sumpah diam, Raja bertanya tentang mangsanya, tetapi Resi tidak menjawab. Marah dengan keheningan sang Resi, Parikesit meletakkan seekor ular mati di bahu sang Resi dengan ujung busurnya. Sang Resi masih tidak memprotes. Melihat ini, Parikesit menjadi menyesal dan pergi. Putranya, Resi Sringi, yang dirinya sendiri sangat mahir dalam penembusan dosa, mengetahui penghinaan yang dilakukan kepada ayahnya melalui Krisa, putra dari resi yang lain. Kemudian Sringi yang marah mengutuk bahwa raja akan menemui ajalnya oleh ular hidup taksaka dalam 7 hari. Resi Samika segera mengetahui tindakan gegabah putranya. Dia memanggil Sringi dan berkata, "Wahai putraku, kutukanmu tidak sesuai dengan keinginanku. Tindakan kamu tidak sesuai dengan Dharma Tapaswis. Kita harus memaafkan tindakan yang dilakukan oleh raja, karena kita dapat melakukan pertapaan dan mendapatkan pahala yang lebih besar, terutama karena perlindungannya. Tanpa perlindungannya, kita akan mengalami kesulitan besar." Dan singkat cerita, akhirnya Maharaja Parikesit tewas oleh ular taksaka. Namun fakta sebenarnya, atas kekuatan sendiri Maharaja Parikesit, ia telah terlebih dahulu meninggalkan jasadnya sebelum ular taksaka datang menyerangnya. Dalam hal ini, kita mendapatkan pesan moral bahwa kita harus sangat menghormati kedudukan para resi-resi yang agung. Tindakan kita yang sangat gegabah untuk memperlakukan para resi-resi mulia, resi-resi yang agung, akan dapat membawa bencana bagi kehancuran diri kita sendiri. Kemudian kisah yang terakhir adalah kutukan Narada Muni kepada Samba putra Krishna.
Di dalam masalah Parwa diceritakan buah kutukan dari Ratu Gandhari. Saat Yudhishthira naik ke tahta Hastinapura, dunia telah memasuki zaman Kali Yuga atau zaman kegelapan, kebodohan, dan juga kemerosotan. Ia telah melihat tanda-tanda alam yang mengerikan yang seolah-olah memberitahu bahwa sesuatu yang mengenaskan akan terjadi. Hal yang sama dirasakan oleh Krishna. Ia merasa bahwa kejayaan bangsanya akan berakhir, sebab ia melihat bahwa banyak pemuda Wresni, Yadawa, dan Andaka yang telah menjadi sombong, takabur, dan senang minum minuman keras sampai mabuk. Pada suatu hari, Narada beserta beberapa resi berkunjung ke Dwaraka. Beberapa pemuda yang jahil merencanakan sesuatu untuk mempermainkan para resi. Mereka mendanani Samba, putra Krishna, dan Jambawati dengan busana wanita dan diarak keliling kota, lalu dihadapkan kepada para resi yang mengunjungi Dwaraka. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Orang ini adalah permaisuri Sang Babru yang terkenal dengan kesaktiannya. Kalian adalah para resi yang pintar dan memiliki pengetahuan tinggi. Dapatkah kalian mengetahui apa yang akan dilahirkannya, bayi laki-laki atau perempuan?" Para resi yang tahu sedang dipermainkan menjadi marah dan berkata, "Orang ini adalah Samba, keturunan Basudewa. Ia tidak akan melahirkan bayi laki-laki ataupun perempuan, melainkan senjata Mosala yang akan memusnahkan kamu semua." Demikianlah kemarahan para resi yang akhirnya mengutuk mereka binasa oleh senjata Mosala atau gada. Dengan demikian, akhirnya terjadilah pertempuran dahsyat antar saudara yang akhirnya menghancurkan seluruh keturunan Wasudewa. Disinilah akhirnya kutukan dari Gandhari dapat dibuktikan, di mana semua keturunan Wasudewa yang merupakan insan-insan perkasa yang tidak dapat dihancurkan oleh orang-orang biasa. Oleh karena itu, mereka hanya dapat dihancurkan oleh sesamanya sendiri. Dengan demikian, kemusnahan keturunan Basudewa mengakhiri kutukan daripada Ratu Gandhari. Demikianlah kisah-kisah tentang kutukan-kutukan yang terjadi selama sejarah Weda. Jangan lupa selalu nantikan kisah-kisah selanjutnya tentang Ramayana, kisah unik di balik Ramayana. Selamat berpisah dan sampai jumpa. Apabila kisah-kisah ini menginspirasi Anda, silakan sampaikan kepada rekan-rekan yang lainnya agar mereka mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang hal ini. Semoga kisah-kisah ini bermanfaat bagi kita semua untuk membantu kita menjalankan kewajiban kita dengan lebih berhati-hati sehingga terhindar dari segala bencana dan malapetaka. Salam sejahtera.